Halo, bertemu dengan saya kembali di Bahas-Bahas Digimon Ghost Game. Kali ini kita akan membahas episode 14 yang berjudul Zashiki Warashi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai opening dulu. Dimulai di sebuah penginapan dekat pantai, Kyushiro dan kawan-kawan pergi ke sana untuk menemani Kyushiro melakukan konferensi. Sementara itu Hiro dan kawan-kawan diajak untuk menyelidiki kasus hologram ghost di penginapan itu. Dikatakan ada sosok Zashiki Warashi di sana. Para pelayan di sana tidak terkejut melihat Gamamon dikarenakan mereka sudah tahu soal hologram ghost ini. Di kamar mereka beristirahat sambil makan manju. Gamamon mencobanya dan dia suka. Seketika dia mengatakan ingin membawakannya untuk Bokomon. Mendengar itu semua orang di kamar terdiam. Hiro lalu mengatakan kalau Bokomon sudah tidak ada dan mengatakan kalau Bokomon sekarang dalam perjalanan. Sepertinya Gamamon ini sangat polos sampai dengan mudah melupakan kejadian kemarin. Hiro lalu menyuruh Gamamon untuk memberikannya ke Bakumon saja. Setelah Bokomon tiada, Bakumon sekarang ada di kamar asrama Hiro dan di perpustakaan. Setelah itu mereka semua berpisah. Hiro dan Gamamon pergi ke pantai menikmati matahari terbenam dan yang di kamar tinggal Kyushiro yang sedang mengurus file untuk acara besok dengan Profesor. Tiba-tiba Kyushiro mendapatkan panggilan telepon dari Profesor yang tersesat di dalam penginapan. Tiba-tiba Profesor menemukan bola tergelinding dan bola itu milik Zashiki Warashi yang dikatakan pengurus penginapan. Seketika Profesor berteriak dan menemui Kyushiro. Profesor mengatakan seperti aku sudah bertemu Zashiki Warashi. Mendengar itu, Kyushiro dan kawan-kawan segera menyelidiki kasus ini. Bersama Profesor mereka menuju lokasi yang ditunjukkan Profesor dan itu cuma jalan buntu. Profesor lalu mengatakan kalau Zashiki Warashi sempat memegang tangannya. Dia lalu memperlihatkan tangannya. Terlihat ada bekas memar berbentuk tangan di tangan Profesor. Setelah kejadian itu Kyushiro menjadi takut dan mengurung dirinya di kamar dengan selimut. Seketika muncul bola milik Zashiki Warashi di kamarnya. Zashiki Warashi mengatakan ayo main, membuat Kyushiro ketakutan karena Zashiki Warashi memutari dirinya terus-menerus. Langkah kaki Zashiki Warashi yang makin cepat membuat Kyushiro makin takut dan tiba-tiba muncul Hiro dan lainnya. Saat sadar, semua futon atau kasur di kamar menjadi berantakan. Kyushiro mengatakan itu bukan ulah dia. Setelah kejadian itu para lelaki berendam di pemandian air panas di sana. Kyushiro lalu meminta Hiro untuk menemaninya berjaga agar tidak ketiduran, supaya tidak diganggu Zashiki Warashi, dan benar saja mereka main kartu semalaman dan di pagi harinya Kyushiro jadi mengantuk dan tetap pergi untuk konferensi bersama Profesor, sementara Hiro dan lainnya harus menyelidiki kasus ini. Saat Gamamon melihat bola yang dipajang, tiba-tiba dia dilempar oleh jeruk oleh Zashiki Warashi. Ibu penjaga penginapan lalu datang dan mengambil jeruk itu. Dia lalu menceritakan kalau dulu bola itu milik nenek atau penjaga penginapan senior dari ibu ini. Setelah itu mereka semua selesai. Mereka berkumpul di kamar untuk membahas kasus ini. Menurut penyelidikan Ruri, Zashiki Warashi ini belum lama ini muncul di penginapan ini. Kasus kejahilannya pun cuma biasa, seperti main piano, memainkan bola dan menangis seperti anak kecil. Mendengar itu Kyushiro jadi takut. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari kamar mereka. Saat dibuka, ternyata cuma Kang Paket. Jujur saya belum tahu namanya, jadi saya sebut Kang Paket. Dia datang membawakan paket untuk Hiro dan hilang dalam sekejap. Saat dibuka, paket itu berisi 3 dim card, yang berisi perjalanan ayah Hiro di dunia digital. Jujur kurang berguna video rekaman ayah Hiro, tetapi fungsi dim card itu mungkin berguna, karena memiliki efek merubah daerah sekitar dunia digital sesuai dengan isi dim card itu. Contohnya saat Hiro memakai dim card yang berisi rekaman di padang pasir, seisi dunia digital penginapan berubah di padang pasir. Sebenarnya dim card ini lebih ke referensi battle dim card, jadi memang tidak ada Digimon di dalamnya. Setelah itu para lelaki pergi ke pemandian untuk berendam. Tiba-tiba muncul bola milik Zashiki Warashi. Seketika penyumbat pemandian dilepas, membuat air di pemandian terbuang semua. Seketika terlihat sosok Zashiki Warashi yang mengambil bolanya, tetapi saat dikejar Amoramon dia menghilang. Semua baju mereka berserakan di lantai karena ulah Zashiki Warashi. Dan yang paling lucu, celana dalam Kyushiro hilang. Setelah kejadian itu mereka kembali ke kamar dan menyusun rencana. Malamnya Ruri memainkan bola Zashiki Warashi, membuat Zashiki Warashi muncul di depannya. Zashiki Warashi mengajak Ruri bermain.
tetapi bermain selamanya. Mendengar itu Ruri jadi tidak ingin bermain dengannya. Zashiki Warashi lalu sadar kalau Ruri bukanlah nenek. Membuat dia marah, seketika Hiro menyuruh Gamamon menggunakan Hon Attack kepada Zashiki Warashi untuk menyelamatkan Ruri. Akhirnya wujud Zashiki Warashi terlihat. Dia adalah Digimon yang bernama Kumon. Sekilas Kumon mengambil referensi dari bahasa Jawa anak monyet, yaitu Kowe, lalu ditambahi Mon menjadi Kumon. Dari segi bentuk mirip Grookey di Pokemon. Saat melihat Kumon, Gamamon sadar kalau dia menangis. Hiro lalu segera mengajaknya berteman dan melakukan konsultasi dengan Kumon. Kenapa dia berperilaku nakal? Jadi Kumon ini dulunya baru datang ke dunia nyata. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, tetapi nenek bisa melihatnya atau mungkin cuma merasakan keberadaan Kumon. Mereka bermain bersama sampai nenek pergi dari penginapan, membuat Kumon kesepian dan berbuat nakal. Sebenarnya Kumon hanya kesepian. Akhirnya Hiro membantunya dengan mengenalkan dunia luar. Mereka mengajak Kumon ke pantai, karena Kumon ingin melihat kembang api. Maka Hiro berencana membuat kembang api dan menyuruh Gamamon berevolusi. Seketika teman-temannya takut akan menjadi Gulus Gamamon. Tetapi perubahan kali ini menjadi Beetle Gamamon. Dengan bantuan skill Kumon Mischievous Hope dan Soul Shoot dari Beetle Gamamon, membuat serangan mereka terlihat seperti kembang api. Jelly-mon akhirnya ikut membantu dengan Bibi Thunder dan kembang api mereka menjadi makin meriah. Setelah selesai, Kumon ingin mengembara mencari Digimon lainnya, karena di bawah bola sebenarnya ada secarik kertas dari nenek untuk Kumon. Nenek bilang ia pulang kampung, karena nenek ingin menemui anaknya. Seketika Kumon termaterialisasi ke dunia nyata. Setelah itu Kumon melakukan perjalanannya, serta tidak lupa mengembalikan cemana dalam Kyushiro dan cerita berakhir. Episode selanjutnya akan membahas seorang peramal. Dampak dari ramalannya dapat membuat korban menjadi batu layaknya Malin Kundang. Episode selanjutnya berjudul Rumah Peramal. Mungkin sekian video kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Akhir kata dari saya, adios. Advent complete.